Supaya kita tidak tegang, coba berdiri dulu semua. Dimohon untuk berdiri. Kita ada sedikit permainan dulu. Jika aku patah, saya akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Dan salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Pertama-tama ucapan terima kasih yang begitu besar kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan supportnya, dukungannya sehingga kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 bisa terlaksana hari ini. Ucapan terima kasih juga yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi mengenai budaya positif, saya ingin meminta tanggapan Bapak dan Ibu mengenai apa sebenarnya itu budaya positif. Ada yang Bapak Ibu bisa memberikan komentar? Oh iya, silakan Bu Mary. Dan seperti diadakan literasi di sekolah, pembiasaan sopan santun, murah senyum dan sebagainya. Terima kasih luar biasa komentar dari Bu Mary. Saya masuk ke materi Ibu ya mengenai apa itu budaya positif. Ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang akhirnya nanti berpusat pada siswa. Apa yang diharapkan dari penerapan budaya positif ini? Siswa diharapkan mempunyai karakter yang kuat, Bapak Ibu. Mereka bisa mempunyai karakter menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Di sini ada 3 pernyataan. Saya hanya ingin meminta Bapak dan Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Oh iya, Pak. Ada yang tidak setuju? Setuju semua? Setuju semua, ya. Kita pindah ke pernyataan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu pernyataan ini? Setuju. Oh iya. Kita lanjut ke yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oh ya, terima kasih. Kita akan mendapatkan bagaimana jawabannya setelah kita melalui diseminasi hari ini. Nah, diseminasi hari ini akan terbagi dalam 6 topik. Yang pertama, topik mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam yaitu restitusi. Nah, di sini adalah segitiga restitusi. Nah, dari 6 topik ini, karena saya berdua di sini dengan Ibu Suri, maka kami membagi 2 topik ini. Saya akan membawakan topik pertama sampai topik ketiga. Kemudian Ibu Suri akan memaparkan nanti topik keempat sampai dengan topik 6. Ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sebelumnya kita bermain game dulu ya Bapak Ibu. Saya punya permainan karena di sini kita berpasangan, ada berapa pasangan ya Bapak Ibu. Jadi apa yang akan kita lakukan? Di sini
Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan yang namanya cobalah buka. Ya, cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Jadi ibu kepalkan satu tangannya. Anggaplah di tangan ibu dan bapak ada sesuatu yang sangat berharga yang ibu ingin sesuatu itu tidak boleh ada orang yang mengambilnya atau tidak boleh ada orang yang mengetahuinya. Teman di samping bapak ibu berusaha untuk membuka kepala tangan ibu. Boleh dengan cara membujuk, boleh menggelitik, boleh membentak, pokoknya segala cara bisa dilakukan supaya ibu bisa membuka kepala tangannya. Ya, saya kasih waktu 10 detik bisa kita coba ya, bapak ibu silakan. Ya boleh silakan ibu berhadapan. Anggaplah ibu punya ini ya, sesuatu yang sangat berharga. Ya silakan bapak ibu. Ya silakan. Bergantian lah, bergantian. Ya coba. Siapa bapak ibu yang membuka kedua tangannya atau menutup buka dulu tangannya. Oh iya, Ibu Asna. Tapi Ibu Asna apa alasannya? Alasannya karena tidak ada sesuatu yang penting sehingga saya buka. Iya, oh, benar. Kemudian yang tahu membuka kepala tangannya siapa? Padahal security keseluruhan. Siapa yang bawa kita? Ya, sudah membuka tangannya kamu. Oh, buka yang menutup tetap menutup. Saya tidak membuka karena ada sesuatu hal yang penting di dalam tidak bisa dilihat. Oh, masya Allah, ya betul ya. Semuanya bagus banget alasannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk membuka ataupun menggenggam tetap menutup genggaman tangan kita, siapa yang mempunyai kontrol atas itu semua, Bapak Ibu? Kita sendiri. Kita sendiri. Ya, baiklah. Ini akan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai ilusi sebagai teori kontrol, ya. Nah, teori kontrol ini ada ilusi kontrol. Tadi kalau kontrol itu kan kita sendiri ya, Bapak Ibu, yang mengontrol diri kita. Kemudian Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang kontrol itu sendiri. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita guru selalu berusaha, selalu mengatakan, kalau siswa kita menuruti apa yang kita katakan, bahwa kita sudah bisa mengontrol murid kita. Padahal tidak seperti Bapak Ibu ya. Karena yang sebenarnya walaupun kita bisa mengontrol anak-anak pada saat itu hanya sifatnya sementara. Karena yang bisa mengontrol diri anak itu sendiri ya dirinya sendiri. Kemudian miskonsepsi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika misalnya anak-anak kita ada yang bersalah, kita selalu mengatakan, Adina, kamu itu tidak sayang ya sama orang tuamu. Apa kamu tidak merasa bersalah kepada orang tuamu sehingga kamu berbuat seperti ini? Nah, menurut teori kontrol, hal ini, Bapak Ibu, ada dampak negatifnya. Ketika kita selalu mengkritik atau membuat anak merasa bersalah, itu bisa menjadikan aspek psikologis yang tidak bagus. Anak akan menjadi pribadi yang merasa tidak bagus, merasa rendah diri, merasa bukan orang yang berguna. Ya, kalau kita akan berbuat seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau kita punya siswa yang bermasalah dan kita selalu membujuk-bujuknya dengan hal-hal hadiah atau hal-hal yang
sifatnya positif, itu akan bergantung pada kita. Itu yang kita tidak harapkan, karena kita ingin anak-anak berbuat baik ya karena dirinya sendiri ya, bukan karena orang lain. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga Bapak Ibu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian di sini ada perubahan paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol ya. Dari stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin kita selama ini selalu menempatkan posisi kita paling benar ya ke siswa kita, tanpa kita menyadari bahwa siswa mungkin punya pendapat yang tidak sama dengan kita. Ya, jadi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu di teori kontrol. Yang kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika kita misalnya anak-anak kita ada yang bolos, terlambat di sekolah, kita selalu mengatakan oh itu salah itu apa, tanpa kita mungkin melihat kenapa sih anak-anak kita berbuat seperti ini. Nah di teori kontrol yang mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, ya. Apapun yang dilakukan anak kita, positif atau negatif, itu ada hal-hal yang mereka miliki tujuannya. Mungkin itu yang kita harus gali dari mereka. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kita tadi sudah bisa bermain Ibu ya, bahwa untuk membuka atau menutup kepalan tangan, ya orang lain bisa maksa kita, tetapi kontrol kita mau membuka atau menutup ya ada pada diri kita sendiri. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut ini masalah ini ya Bu. Model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Nah, kemudian kita masuk di sini makna disiplin. Nah ini mungkin disiplin buat kita sebagai guru itu adalah hal yang sangat berat yang ingin kita terapkan ke siswa. Nah kalau kita mendengar kata disiplin, apa di benak Bapak dan Ibu? Ya, seperti tepat waktu, Ketaatan atau kepatuhan. akan atau kepatuhan. Ya, itu makna disiplin yang kita ketahui saat ini. Nah, disiplin sebenarnya itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Ya. Artinya belajar, disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Tetapi mana disiplin kita ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal sebenarnya disiplin itu belajar bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Itulah sebenarnya makna disiplin yang sebenarnya. Ya. Ya, jadi kita selalu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, bukan dengan apa tujuan mulia yang ingin kita capai positif. Nah, apa nilai-nilai yang baik itu? Ya, jadi disiplin tadi kita mau menuju nih nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang baik itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau universal menyeluruh, nilai-nilai itu menyeluruh, tidak memandang bahasa, dia lintas agama maupun latar belakang nilai-nilai kebajikan itu. Ya, jadi yang dikatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tadi bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan, ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini yang ingin kita bangun di anak-anak Bu. Motivasi intrinsik sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan itu yang untuk siswa kita? Pemerintah sudah menggalakkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Inilah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita
berikan untuk agar anak-anak kita bisa menerapkan ini. Apa nilai yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini nilai pertama saja itu sudah luar biasa Ibu ya, sudah begitu dalam maknanya. Beriman dan bertakwa. Kita ingin anak-anak kita seperti itu, yang punya akhlak yang mulia. Akhlak, kalau dalam bahasa itu kan respon terhadap sesuatu. Kita ingin anak-anak kita melakukan sesuatu dengan baik. Kita ingin anak-anak kita punya akhlak yang baik kepada gurunya, kepada temannya, kepada sesama, kepada binatang, kepada lingkungannya. Itu yang kita inginkan. Yang kemudian berkebinekaan global. Ya, kita sadari bahwa kita sekarang sudah berada dalam era yang luar biasa, kebajuan sama di abad 21. Lintas bahasa, lintas bangsa sudah terjadi. Kita mengharapkan anak-anak kita bisa tampil nanti ke depan, bergaul dengan bangsa-bangsa dimanapun dia berada, tetapi tetap membawa ciri khasnya sebagai orang Indonesia. Ya. Kemudian bergotong royong. Ya, ini adalah budaya karakter bangsa kita yang begitu kuat. Bergotong royong di sini adalah kolaborasi. Anak-anak kita harus ajarkan berkolaborasi dengan teman-temannya agar bisa menjadi orang-orang yang hebat. Kemudian kreatif. Ini juga PR besar ya Bu, kreatif. Di mana sekarang zaman begitu canggih, anak-anak untuk bekerja ya harus kreatif ya. Dia menciptakan sesuatu yang agar bisa bersaing dengan orang lain. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis di sini anak-anak bisa mensaring Ibu. Bapak Ibu, informasi yang ada di era sekarang, di era teknologi yang semakin canggih, anak-anak harus bisa menalar mana yang baik untuk mereka, mana yang tidak baik. Ini yang maksudnya bernalar kritis. Kemudian mandiri. Ya, jadi kita diharapkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Ya, lanjut. Ya, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, sebelum saya masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, saya ingin meminta pandangan Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu, mengapa Bapak dan Ibu, misalnya, hadir tepat waktu ketika jam mengajar. Apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu di sekolah? Kedisiplinan. Oh, kedisiplinan. Terima kasih, Pak. Yang lain? Ada yang lain? Mau komentar? Ya, tuntutan pekerjaan. Ya, betul sekali. Memberi contoh kepada anak-anak. Ya, memberi contoh kepada anak-anak. Nah, kita lihat mengenai teori motivasi dan Bapak Ibu ya. Ya. Teori motivasi atau perilaku manusia itu ada 3. Teori motivasi ini yang motivasi yang paling rendah ya Ibu. Motivasi yang paling rendah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita melakukan sesuatu karena takut dihukum. Mungkin anak-anak kita seperti itu ya. Datang ke sekolah tidak mau terlambat karena takut hukuman. Ya, ini adalah motivasi yang paling rendah. Nah, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mungkin kita ingin mendapatkan penghargaan, dipuji dari atasan, ya, untuk mendapatkan penghargaan. Ini motivasi yang kedua. Nah, motivasi yang paling tinggi Bapak Ibu, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau dalam pandangan agama kita, seorang muslim, nah teori yang ketiga itu yang namanya mungkin ikhlas Bapak Ibu. Kamu ingat, ini yang dikatakan ikhlas. Kita melakukan sesuatu tanpa kita mengharapkan imbalan. Jadi yang kita lakukan itu karena kita mempunyai nilai yang kita hargai, ya, kita menghargai diri kita sendiri. Kemudian
apa Bapak ini dihukum oleh penghargaan. Ya. Ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Adapun beberapa dampak dari penghargaan. Jadi materi ini buat saya kayak hamparan yang buat saya Bapak Ibu. Karena saya selalu berpendapat bahwa penghargaan itu sangat baik diberikan pada anak. Ternyata penghargaan ini sama statusnya dengan menghukum. Kenapa? Karena pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau penghargaan ibu selalu kita terapkan kepada anak-anak, dia akan melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan itu, dia melakukan sesuatu karena penghargaan itu. Nah, itu pengaruhnya kan hanya jangka pendek. Jangka panjangnya tidak akan berlangsung ya, karena dia selalu mengharapkan imbalan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Ya, penghargaan itu menghukum. Saya flashback kembali. Ketika saya sekolah, saya selalu mendapatkan peringkat dari SD sampai SMA. Nah, ternyata untuk mendapat peringkat seperti itu, kedepannya buat beban juga buat kita. Karena nanti orang berpikir, oh kok dia nggak sukses ya, padahal dia dulu ranking 1. Kan itu sama saya menghukum kita ya, Bapak. Jadi beban buat kita. Mungkin itu maksudnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, itu tadi kita hanya melakukannya karena ada yang kita harapkan. Kalau kita tidak diberikan penghargaan, mungkin rasa untuk mengejar sesuatu itu kan berkurang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, ya, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Terus seperti apa sebenarnya kalau kita anak-anak kita melakukan hal-hal yang baik? Ya, jadi kita kasihkan apresiasi Bapak Ibu. Nah, dalam memberikan apresiasi perlu diingatkan beberapa hal ya. Beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi namanya apresiasi. Ya, bagaimana contohnya? Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan Bapak Ibu, misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelasnya. Jadi ini kita memberikan apresiasi kepada anak-anak ya. Kita katakan rasa empatimu besar sekali ya. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok ya. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi penghargaan itu Bapak Ibu bukan hanya dalam bentuk benda, tetapi ketika kita mengucapkan terima kasih kepada anak-anak, itu pun sudah merupakan bentuk penghargaan. Kemudian lanjut, ini saya minta Bapak Ibu untuk mengisi atau disebutkan saja apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak? Hukuman. Ya, jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video. Hukuman konsekuensi. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ada satu yang sudah bisa.
tidak ada hubungannya Ibu ya. Ada hubungan. Dan sekarang kita lihat Ibu, apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ya. Pertama, kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ada tidak di sini Bapak Ibu yang dihukum waktu SD masih ingat sampai sekarang? Ada yang membekas ya? Membekas Merku. Masih diingat. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Ya. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman adalah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan karena tak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ada time out-nya. Jadi konsekuensi itu sifatnya sementara. Nah, kita pindah ke sini Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Dari tadi ada hukuman, ada konsekuensi, kita masuk ke yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini lebih tinggi dari konsekuensi Bapak Ibu. Tingkatannya adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau mencapai tujuan yang mulia. Nanti akan dibahas lebih mendalam oleh Ibu Surit ya mengenai restitusi ini Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu identitas gagal, identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat negatif, sedangkan konsekuensi netral dan restitusi itu bersifat positif. Ya, lanjut. Kita pindah ke keyakinan kelas. Ya. Ini materi terakhir dari saya mengenai keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tolong dijawab dulu ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu mau menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Itu adalah salah satu peraturan dari Aturan yang harus dihargai ya Pak Bapak. Apalagi Bapak Ibu? Yang menjaga keselamatan. Yang kita hargai keselamatan ya Bu. Yang lebih keselamatan itu. Nah, kenapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat pandemi? Kenapa Bapak Ibu pakai masker? Ya, supaya tidak terkena virus, tidak tertular ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar tidak ketinggalan. Ya, agar tidak ketinggalan materi. Ya, betul. Nah, yang tadi Bapak Ibu sebutkan itu sudah ada motivasi prinsipnya ya, yaitu kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut dosen, keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan akan lebih bersemangat untuk menjalankan
keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sama tadi ya Bapak menggunakan helm. Kalau saya pasti akan menggunakan helm walaupun dekat, karena saya tahu helm itu bukan untuk takut sama polisi ya, tetapi untuk keselamatan. Karena itu nilai yang saya ini ya. Ya, lanjut. Ya, pengertian keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh semua warga kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjutnya. Nah ini contoh peraturan dan keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju. Misalnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kita ya kita mempunyai rasa tanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita keyakinannya menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan ya Bapak Ibu. Dilarang menggunakan narkoba. Ini tujuannya dari kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, nilai kesabaran. Gunakan masker, ya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, menggunakan keselamatan dan keamanan. Nah ini saya akan putarkan video Bapak Ibu cara membuat keyakinan kelas di sekolah. Ya, Bapak Ibu silakan dilihat, ini adalah video untuk membuat keyakinan kelas. Silakan disimak Bapak Ibu. Ya ini anak-anak berdoa dulu sebelum pembelajaran. Sebelumnya saya sudah menjelaskan ke anak-anak Bapak Ibu ya. Pertama, apa sih kelas impian yang mereka harapkan? Jadi anak-anak akan menuliskan di kertas apa kelas impian mereka. Nah, kemudian nanti ada salah satu siswa yang akan membacakan kelas impian teman-temannya. Ya, dibacakan Bapak Ibu kelas impiannya. Oh, baca. Ketika anak-anak ingin ada kipas angin, ingin terang kelasnya bersih, ya itu kelas impian mereka. Lanjut ini anak-anak menuliskan keyakinan kelasnya dulu. Masing menuliskan dulu keyakinan kelasnya. Kemudian mereka akan menempelkan ke papan tulis keyakinan yang mereka yakini untuk mencapai kelas impiannya. Kemudian kita merangkum keyakinan kelas ini Bapak Ibu yang sama, kita ambil satu saja kalau ada yang sama ya. Kemudian kita bacakan ke anak-anak. Setelah kita rangkum, kita bacakan, kita minta tanggapan anak-anak. Apakah keyakinan kelas ini ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Kalau sudah disepakati keyakinan kelas ini, kita minta anak-anak untuk menandatangani, kemudian ditempelkan di kelasnya. Nah, ketika anak-anak, apa fungsinya Ibu, Bapak Ibu? Ketika nanti akan mereka melakukan pelanggaran, ya kita ingatkan mereka lagi apa keyakinan yang telah mereka buat, ya bukan kita yang buat tapi mereka. Apa keyakinan yang telah mereka buat? Berarti kalau mereka melanggar keyakinan yang mereka buat sendiri, seperti itu. Demikianlah tadi Bapak Ibu materi saya mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal sampai dengan keyakinan kelas. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Suri. Waktu dan tempat saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua? Sudah capek? Sudah kenyang. Oke, supaya kita tidak tegang, coba berdiri dulu semua. Dimohon untuk berdiri. Kita ada sedikit permainan dulu untuk sebelum kita melanjutkan materinya. Ya, kita mulai ya. Jadi 1, 2, 3. Aku adalah pohon yang
positif itu atau mungkin ada teman-teman yang bisa mengulangi kembali tentang budaya positif itu sendiri seperti apa? Saya Bu, Oke, silahkan. budaya positif Mungkin boleh berdiri supaya kelihatan. positif itu adalah pembiasaan yang bernilai positif yang dilakukan di sekolah, contohnya seperti mengadakan literasi, kemudian mengucapkan kata sopan santun, senyum, ramah itu. Oke, terima kasih. Luar biasa, ingatannya masih bagus. Oke, jadi sedikit mereview kembali budaya positif di sekolah, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat, bertanggung jawab, serta menjunjung nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka masing-masing. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di dalam lingkungan sekolah sehari-hari? Mungkin teman-teman bisa menyebutkan salah satunya apa? Contohnya yang merasa, oh sebenarnya yang saya lakukan ini ternyata budaya positif ya, tapi oh saya baru tahu sekarang. Mungkin ada yang bisa disampaikan? Apa? Coba. Ya, coba silahkan Bu Cilda. Contoh dari penerapan budaya positif yang telah dijalani di sekolah ini salah satunya yaitu sebelum belajar melakukan literasi Al-Quran. Ya, itu salah satunya ya. Atau masih ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada beberapa contoh penerapan budaya positif yang sebenarnya jauh-jauh hari sudah kita laksanakan, cuma mungkin kita belum sadar, oh ternyata ini budaya positif ya. Kita hanya, yang kita tahu adalah ini adalah pembiasaan yang baik untuk anak-anak, tapi kita tidak spesifik bahwa oh ternyata ini adalah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Dan salah satunya itu yang pertama, melaksanakan tata tertib di sekolah, yaitu misalnya datang tepat waktu, memakai pakaian yang rapi, pulang tepat waktu, dan lain sebagainya. Kemudian ada cinta kebersihan dan lingkungan, seperti yang kita lakukan setiap hari di lingkungan sekolah, yaitu giat membersihkan lingkungan sekolah sebelum kita masuk ke dalam kelas masing-masing. Kemudian ada religius itu yang seperti apa? Seperti tadi yang Ibu Cilda sampaikan bahwa ada literasi Al-Quran yang kita lakukan sebelum memulai proses pembelajaran. Kemudian juga rutinitas kita di hari Jumat, yaitu melakukan tadarus bersama. Itu semua termasuk bagian dari budaya positif ya teman-teman. Nah, kita sekarang akan masuk ke materi inti di eksplorasi konsep modul 14 budaya positif. Di sini ada 6 poin untuk membahas mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Kemudian yang terakhir ada restitusi, ada segitiga restitusi. Nanti di poin ke-6 ini di slide terakhir akan saya tampilkan skenario video yang berkaitan dengan segitiga restitusi supaya teman-teman lebih paham, oh ternyata segitiga restitusi yang dimaksud itu seperti ini. Nanti kita akan tonton bersama-sama. Nah, kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk menciptakan lingkungan sekolah, menciptakan budaya positif di sekolah dengan lingkungan yang aman, kemudian mengharapkan siswa-siswa kita itu menjadi siswa-siswa yang bertanggung jawab, yang berdaya saing tinggi, kemudian yang kompeten, dan tentunya bahagia. Hal penting yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Saya akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nama sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ini berkaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara
bagaimana seorang petani itu dia tidak hanya menuntun padi yang dia tanam, tapi untuk menumbuhkan dan menyuburkannya sampai panen, dia itu harus merawat, dia harus memupuk, dia harus membuang semua rumput-rumput yang mengganggu. Sebagai pendidik harusnya seperti itu. Kita tidak hanya menuntut murid bahwa mereka harus pintar, tapi juga kita harus menuntun mereka. Bagaimana caranya? Ya kita harus memposisikan diri. Kita harus melihat bahwa oh siswa saya kurangnya di bagian ini, berarti saya harus mendampingi. Berlebihan tidak, tapi tetap diarahkan, tetap dituntun. Sebagaimana seorang petani yang mencintai tanamannya, begitu pula kita mencintai murid-murid kita agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dasar manusia yang paling pertama itu adalah survival atau bertahan hidup. Misalnya ini yang paling pertama, bertahan hidup, dia bersifat fisiologis. Bersifat fisiologis artinya dia berhubungan dengan kesehatan, kemudian berhubungan dengan makanan, atau dia dalam keadaan sakit. Tentu tidak akan ada semangat belajar dalam dirinya karena ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Perutnya merasa lapar, kepalanya terasa sakit. Tentu itu tidak akan mendukung proses pembelajarannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di belonging atau kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini dia lebih ke ingin dicintai, ingin diterima. Bisikan ke siswa, artinya kita harus memberikan kesempatan kepada siswa bahwa mereka berhak memilih apa yang menurut mereka nyaman untuk diri mereka sendiri, dan kita sebagai pendidik itu harus mendukung freedom, fun atau kesenangan. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada rasa senang dalam diri kita, tidak ada rasa bahagia di lingkungan sekolah. Semua anak-anak yang datang murung, guru-guru yang datang murung, sangat menyedihkan lingkungan sekolah kita. Nah, bagaimana untuk menciptakan ini? Semuanya segala sesuatunya di sini semua berkaitan dengan bakat dan minatnya anak-anak. Bagaimana kita mendukung apa yang menjadi pilihan mereka di kelas. Nanti kalau di kelas kita bisa menciptakan mungkin permainan-permainan yang menyenangkan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang ada, di lingkungan sekolah kita ya. Kita kemudian ada kebebasan ini mandiri, kebutuhan untuk mandiri. Jadi tidak semua hal harus kita arahkan kepada siswa. Jadi ada masanya kita memberi kesempatan kepada siswa agar mereka agar mereka mengambil keputusan sendiri untuk melakukan sesuatu hal, dan kita tidak boleh menuntut bahwa kalian harus seperti ini sesuai dengan apa yang saya mau. Tidak selalu harus seperti itu. Bahkan kemudian ada penguasaan. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan keterampilan. Nah, orang-orang atau anak-anak yang kurang dalam bidang penguasaan itu, mereka selalu ingin merasa menjadi pemimpin. Mereka ingin selalu terampil, mereka selalu ingin tampil sempurna, sehingga jika mereka tidak mendapatkan pengakuan seperti ini, maka mereka akan mudah merasa kecewa. Jadi sedikit saja kesalahan yang dia lakukan, atau sedikit saja kesalahan yang kita perbuat, maka dia akan merasa sangat kecewa, akan merasa sangat sedih. Jadi kelima hal ini sangat berkaitan untuk pengembangan sekolah kita, untuk pengembangan karakter anak-anak. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan pemantik. Teman-teman boleh lihat. Di sini Ibu Ani, guru kelas 5 SD,
pelita hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi ini berkaitan tadi dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, mungkin ada teman yang bisa menyampaikan. Kurang perhatian sehingga ia sering minta makanan pada orang lain. Kurang perhatian karena dia sering mengambil makanan dari orang lain. Oke, kita keep dulu. Ada lagi yang lain? Penguasaan juga mungkin dia merasa hebat jadi dengan gampang mengambil makanan temannya. Ya, oke. Tidak ada jawaban yang salah ya teman-teman, karena ini berdasarkan sudut pandang kita masing-masing. Nah, yang pertama, apabila jawaban Agus, jadi setelah kita mendekati Agus, setelah kita bertanya, jika jawabannya ternyata karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka itu artinya kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, dari situ dia cari perhatian, artinya kebutuhan cinta kasih, dia ingin diterima. Nah, kemudian selanjutnya apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat, ini tadi yang disampaikan Ibu Cinta ya, karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, itu artinya ada kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Kemudian poin keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, artinya kebutuhannya di sini adalah kebutuhan kebebasan. Jadi dia menginginkan ada pilihan lain selain yang selalu diberikan oleh ibunya. Kemudian poin yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti dia kebutuhan yang dia butuhkan itu adalah kebutuhan kesenangan. Ya, kita lanjut ke restitusi 5 posisi kontrol. Hal yang pertama yang perlu kita tahu adalah apa sih restitusi itu? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang betul. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada tabel. Kalau posisi kita sebagai penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, itu. Kemudian si penghukum akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Jadi terkesan ada ancaman. Jadi kita sebagai siswa pasti merasa terintimidasi, takut. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, artinya dia tidak menghormati, tidak menghargai gurunya. Kemudian muridnya akan berkata, ini masih penghukum, yang muridnya akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kita posisi kontrolnya sebagai penghukum, maka ini yang akan terjadi, sehingga berdampak pada murid yang akan terus melakukan kesalahan karena dia sudah merasa terbiasa dimarahi, sudah merasa terbiasa diintimidasi, akhirnya biasa saja. Kita lanjut ke pembuat rasa bersalah. Kadang akan menggunakan bahasa-bahasa yang lembut, yang sopan, yang membuat kita merasa bersalah. Dia memanfaatkan suasana hening untuk menjadikan kita merasa takut sendiri. Guru akan berkata pada posisi pembuat rasa bersalah itu, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasil dari posisi pembuat rasa bersalah ini, anak-anak akan
itu si anu. Kadang mereka kan seperti itu. Kemudian kita lanjut posisi sebagai teman. Guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kemudian dia akan berkata, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Hasilnya murid-murid akan merasa bergantung dengan bapak ibu gurunya. Kemudian apa dampaknya? Anak-anak menjadi lemah dalam arti dia merasa tidak percaya diri jika guru dengan posisi teman itu tidak ada di sekelilingnya. Kemudian dia tidak mandiri dan merasa bergantung. Dia hanya akan bersemangat, dia hanya akan melakukan sesuatu jika saja bapak atau ibu guru dengan posisi teman itu ada di dekat dia. Nah, kemudian kita lanjut ke posisi pemantau. Di sini dia mengandalkan menghitung, dia mencatat, kemudian mengukur, kemudian dia akan berkata kalau misalnya ada satu pelanggaran, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Hasilnya dia menyesuaikan diri. Jadi dia menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi peraturan yang ada di sekolah. Lanjut, dampaknya itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kemudian yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer yang guru lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak-anak nyaman. Contohnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Misalnya ada satu masalah, kemudian kita bertanya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya anak-anak bermain bola, kemudian kaca jendela pecah, itu kita tidak langsung marah, tapi kita panggil anak-anak itu, kemudian kita tanyakan, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Jadi nanti anak-anak sendiri akan berpikir, oh saya akan memperbaikinya Bu. Pertama-tama saya akan membersihkan pecahan kaca, kemudian saya akan membeli kaca yang baru dan memasangnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, hasilnya itu akan menguatkan pribadi anak itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian mereka berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kalau misalnya kita bertanya sama siswa sama murid tersebut, kemudian dia merasa kebingungan, kadang ada murid yang bertanya kembali, bagaimana kalau menurut ibu bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Jadi kita sebagai guru posisi manajer itu mengarahkan, oh mungkin sebaiknya seperti ini nak. Nah kalau setelah kita menyampaikan ide, kita bertanya lagi bagaimana, kamu setuju atau tidak. Jadi tidak serta-merta bahwa karena dia sudah bertanya ke kita, jadi kita memberikan ide, memberikan saran dan si murid langsung menerima. Tidak, kalau posisi manajer itu betul-betul kita berdiskusi sampai tidak memberatkan kedua belah pihak. Jadi masing-masing merasa nyaman dengan keputusan yang disepakati. Kita lanjut. Di sini ada tugas untuk kalian. Kerja di rumah. Tidak. Kita langsung saja ya. Di sini ada tabel. Ini berkaitan dengan teori kontrol ya. Tadi sebagai pengukur, pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, teman dan manajer. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 tabel. Di sini ada 6 pertanyaan. Silahkan teman-teman langsung jawab. Jawab kalau misalnya seperti saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Apakah penghukum? Apakah pemberi rasa bersalah? Atau pemantau, teman atau manajer? Apa penghukum? Ada yang saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi apa?
Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Teman, pemantau. Ya, pembuat rasa bersalah. Oke, kita lanjut di poin kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat rasa bersalah. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Itu siapa yang mengatakan? Teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa ini yang memberi? Manajer. Oke, kita keep dulu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagi manajer. Oke, kita keep. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir mengerjakan tugas ini misalnya. Pemantau. Oke, kita lihat jawaban yang sebenarnya. Ada yang di garis bawah itu sebenarnya adalah kata kunci. Jadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti pembuat rasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar. Dia langsung menjudge, kamu tidak pernah benar. Berarti dia posisinya penghukum. Nah, ayolah lakukan dengan ibu dan bapak. Itu kan terkesan akrab ya caranya berbicara, berarti dia posisinya sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini selalu menggunakan data. Tadi sampai menggunakan data, dia mencatat. Artinya dia adalah pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, dia manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Di tabel tadi termasuk tugas, bisa kita simpulkan bahwa ada kurang lebih 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, itu akan memperbaiki hubungan antar siswa atau antar murid dan gurunya. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, jadi kita tidak boleh memaksa, tidak boleh keputusan saya yang harus kamu dengar, tapi kita harus saling tawar-menawar. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi segala sesuatunya harus kita kembalikan lagi ke dalam diri kita. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi harus kita kembali lagi melihat apa kebutuhan dasarnya. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi ini digunakan sebenarnya untuk memperbaiki karakter yang ada pada diri kita dan pada murid-murid, bukan pada apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi hukuman yang tepat untuk anak-anak. Tidak seperti itu ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dia berfokus pada bagaimana penyelesaian yang baik. Tidak melulu bahwa ada yang melanggar harus dikasih sanksi, ada yang melanggar harus diberi hukuman atau konsekuensi, tidak seperti itu. Tapi lebih bagaimana solusinya, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, kurang lebih seperti itu. Kemudian poin yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya bahwa yang tadinya mungkin dalam pergaulan anak ini tidak sopan, sedikit bandel, melalui proses restitusi ini akan membuat anak-anak mengevaluasi diri mereka, sehingga pada saat mereka kembali ke teman-teman mereka di masyarakat, mungkin pergaulan mereka akan hadir menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih berkarakter, dan tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang dia lakukan, evaluasi diri itu bisa juga dia terapkan ke teman-temannya yang lain, sehingga secara tidak langsung dunia berkualitas atau budaya positif yang diinginkan, yang dicita-citakan itu bisa saja terwujud tidak hanya di lingkungan sekolah, melainkan juga di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Oke, kita lanjut
ke restitusi, segitiga restitusi. Ini saya paling suka di sini karena saya baru menyadari sebenarnya, oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini sangat jauh berbeda. Tidak juga bilang pokoknya apa ya, dia menjadi tamparan keras karena selama ini saya juga masih memposisikan diri lebih banyak sebagai penghukum. Pernah saya mungkin memposisikan diri sebagai teman, manajer, tapi secara keseluruhan itu saya lebih ke penghukum. Anak-anak melanggar, saya langsung hukum, saya langsung kasih sanksi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bentuk penyelesaian masalah selain memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak-anak. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan atau validasi rasa bersalah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu di sini ada contoh kata-katanya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menyampaikan kepada anak-anak, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Artinya kita mungkin bahasa sederhananya memperbaiki perasaan anak-anak yang tadinya mungkin dakdikduk karena melakukan kesalahan. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, akhirnya mereka merasa sedikit tenang dan bisa lebih fokus dalam berdiskusi atau sharing dengan gurunya. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa mengatakan kepada anak-anak bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tidak bisa kamu yang salah, tidak seperti itu, tapi kita memberikan validasi bahwa oh iya, kamu pasti punya alasan. Ibu tahu kamu pasti punya alasan kenapa sampai melakukan hal itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain berkelahi misalnya, selain memarahi teman misalnya, selain membolos misalnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi di sini kita menanyakan kepada anak-anak nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan bersama anak-anak. Jadi apa yang menjadi keyakinan mereka itu kita tanyakan kembali. Ini sesuai tidak, perbuatan kamu sesuai tidak dengan keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Kemudian misalnya kita juga bertanya kepada anak-anak, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan melakukan hal yang seperti ini, nanti ke depannya kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini sesuai tidak dengan keinginan kamu untuk menjadi orang yang jujur misalnya, orang yang cerdas misalnya ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini penjelasannya. Teman-teman bisa lihat, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian lanjut tadi Bu. Kemudian validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nama sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini ada video penerapan restitusi. Ini hanya sekedar skenario ya yang saya buat untuk menunjukkan penerapan dari segitiga restitusi itu. Nah, jadi di sini ceritanya si Rahmat ini terlambat datang ke sekolah, kemudian dia berbohong kepada orang tuanya. Dia berkata kalau anak-anak di sekolah anak-anak terlambat itu mendapatkan sanksi
itu harus membayar 20.000 dan hari itu uang jajannya tidak cukup 20.000 sehingga dia memilih untuk bolos saja. Jadi di sini menggunakan semua bagian dari segitiga restitusi itu diterapkan dalam video ini. Cuma suaranya tidak terlalu kedengarannya. Jadi di sini menanyakan keyakinan. Di sini saya bertanya, Rahmat mau menjadi orang yang seperti apa? Kemudian di sini Nak Rahmat menjawab bahwa dia ingin menjadi orang yang jujur. Kemudian dia berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian dia akan menceritakan yang sebenarnya kepada orang tuanya. Kurang lebih seperti itu. Saya kira cukup ya teman-teman. Mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Siapa tahu saja masih ada teman-teman yang kurang memahami beberapa materi yang telah kami sampaikan. Tapi saya duduk dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Ya, demikianlah tadi pemaparan dari Ibu Suri materi keempat sampai ke-6. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu. Siapa tahu ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah kami bawakan berdua. Kami persilahkan Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bu Meri. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau tanyakan dari pemateri Ibu Hera. Dari materi yang pertama yang saya tanyakan yaitu, apakah pemberian hukuman pada siswa yang melanggar tidak perlu lagi dilakukan? Ya, terima kasih Ibu Mary atas pertanyaannya. Ya, setelah kita bahas dari materi tadi yang mengenai restitusi, pemberian hukuman di sini harusnya menjadi opsi yang paling terakhir. Kalau bisa jangan kita lakukan lagi. Kalau dulu ya saya dari 5 posisi kontrol tadi, ya kita dulu awal-awalnya pasti sudah melakukan semua ya Bapak Ibu, mulai penghukum, kita membuat anak-anak merasa bersalah, kita posisikan, dan kalau nggak bisa lagi kita posisikan diri kita sebagai teman, kemudian kita posisikan diri kita lagi sebagai pemantau, di mana kita buat kesepakatan di kelas. Dulu saya buat sama anak-anak kesepakatan. Kemudian kalau kesepakatan itu mereka melanggar, berarti mereka harus mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Nah, setelah saya mendapatkan ilmu baru ini mengenai restitusi, di mana ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita harusnya membantu mereka untuk mereka mengetahui kesalahannya dan mau memperbaiki diri. Nah, untuk melaksanakan seperti ini, Bapak Ibu, bukan cara yang mudah. Bukan hal yang instan, karena mungkin kita sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan posisi kontrol kita sebelumnya. Kalau kita menghukum ya sudah kita anggap ya sudah selesai masalah. Tetapi yang kita butuhkan di sini Bapak Ibu, bahwa apa yang kita lakukan, kita ingin anak-anak di sini punya motivasi internal. Mereka melakukan sesuatu itu karena berdasarkan dari dalam dirinya. Kalau selama ini kan mungkin anak-anak berbuat sesuatu ya banyak hal masih motivasi eksternal ya dari kita guru-gurunya. Nah, untuk menumbuhkan motivasi internal ini memang butuh waktu Bapak Ibu, tidak bisa 1-2 hari. Itulah makanya ada yang namanya budaya positif, itu adalah pembiasaan, butuh kerjasama kita semua. Tetapi saya yakin kalau kita berkomitmen, ada upaya kita setelah kita dapatkan ilmu baru ini dan kita berusaha bersama-sama mau memperbaiki, insya Allah kedepannya kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik. Kita berdoa semoga yang kita tidak lagi memberikan posisi anak-anak menghukum, jangan lagi menghukum, tetapi apalagi anak kita sudah tamat SMA, kita bisa mengajak mereka berdiskusi, mengajak mereka bersharing ya. Semoga hal-hal seperti itu bisa kita kembangkan ke depannya. Seperti itu barangkali jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya, silahkan dicoba. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mengajukan pertanyaan ke Ibu Suryani sebagai pemateri kedua. Bagaimana cara memahami kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi secara maksimal? Ya, silahkan Bu.
terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Tentu hal yang paling pertama yang harus kita lakukan untuk memahami bagaimana sebenarnya kondisi anak kita, kenapa mereka sampai melakukan hal itu, kebutuhan apa yang sebenarnya dia butuhkan, kenapa kenapa kebutuhan itu belum terpenuhi. Tentu hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan itu adalah melakukan pendekatan. Jadi sebenarnya tidak mudah memang memposisikan diri kita di posisi manajer, tapi sebenarnya itulah posisi yang terbaik. Kenapa? Karena di posisi manajer ini kita sudah memiliki dua keterampilan sekaligus, sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, kalau dua hal ini sudah kita miliki, artinya akan lebih mudah untuk memahami karakter anak-anak kita, sehingga kita misalnya melihat dia ini anak sering terlambat padahal rumahnya dekat. Pasti kita bertanya-tanya, ada apa sebenarnya, apa yang dia cari. Kita tidak boleh langsung memarahi, melainkan kita melakukan pendekatan, apa yang sebenarnya dicari anak ini. Nah, kita kemudian misalnya memposisikan diri sebagai teman, mendekati dia di jam-jam istirahat, mungkin kita boleh mengajak dia ngobrol, kemudian kita menanyakan kenapa sering terlambat, apa yang menyebabkan, padahal jarak rumahnya tidak begitu jauh, akses kendaraan juga lancar, bahkan mungkin dia memiliki kendaraan pribadi. Kemudian lantas apa yang membuat kamu terlambat? Nah, kalau misalnya kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu tanpa memberikan hukuman atau tanpa membuat dia merasa bersalah, pokoknya kita buat dia senyaman mungkin ngobrol dengan kita, tentu dengan leluasannya, dengan gampangnya mereka kan menyampaikan. Kadang mungkin ada anak-anak yang akan menjawab, tidak ibu, iseng aja. Nah, itu kan kita sudah tahu bahwa ternyata dia memerlukan kebutuhan di bidang kebutuhan kesenangan. Nah, dari situ kita bisa mengajak anak ini bahwa tidak seperti itu. Harusnya kalau misalnya kamu merasa senang melihat kamu iseng atau merasa senang melihat gurumu, bapak ibu gurumu misalnya marah atau menegur, itu tidak boleh seperti itu. Kalau misalnya kamu ingin mencari kesenangan, bisa dengan cara yang lain. Misalnya, ayo nanti di mata pelajarannya ibu ada permainan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Sebisa mungkin kamu harus terlibat di dalamnya. Nah, di situ kan dia sudah merasa, oh iya, ibu mengajar saya. Oh iya, jadi kita harus selalu membuat anak-anak kita ini merasa nyaman dengan kita. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, mereka akan dengan mudahnya menyampaikan, sehingga kita akan lebih mudah mengetahui bahwa ternyata kebutuhan yang hilang atau yang kurang dalam dirinya itu misalnya penguasaan atau kesenangan, atau dia merasa kurang bebas, kurang lebih seperti itu. Jawaban dari saya. Bagaimana Ibu Cinda, sama masih ada yang kurang? Ya, terima kasih. Kalau begitu saya kembalikan kepada Ibu Hera. Bagaimana Bapak Ibu? Apa masih ada pertanyaan? Ada dari Ibu sendiri sebelum itu. Baik teman-teman, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini kedepannya bisa kita berkolaborasi bersama untuk mewujudkan budaya positif itu sendiri di sekolah kita, sehingga nanti anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang lebih kompeten, yang lebih bertanggung jawab, yang selalu bahagia, sehingga nanti anak-anak kita di luar sana tidak lagi dipandang remeh oleh orang lain, bahwa oh ternyata
ada, kalau misalnya lingkungan sekolahnya mendukung, maka mereka akan menjadi pribadi yang berkarakter, yang menjunjung nilai-nilai kebijakan dalam diri mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Ibu Hera, silakan. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Semoga kedepannya kita berharap apa-apa yang telah kita dapatkan hari ini bisa kita aplikasikan, dan jangan kita lupa kita hanya bisa berikhtiar semaksimal mungkin untuk menuntun anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, tetapi jangan kita lupa untuk menutup pintu langit. Kita jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita, semoga mereka diberikan pintu hidayah, dibukakan hati mereka untuk menjadi anak yang baik, anak-anak yang penuh karakter yang baik, dan menjadi karakter yang diinginkan, itu seperti karakter profil Pancasila yang telah dijelaskan tadi. Kalaupun ada kelebihannya dan kebenarannya Bapak Ibu, itu bukan dari kami, tapi dari Yang Maha Kuasa. Kalaupun ada kesalahannya mungkin dari kami sebagai manusia biasa, kami minta maaf, dibukakan pintu hati Bapak Ibu bila ada kesalahan kata yang telah terucap dari tulisan-tulisan kami yang tidak kami sengaja. Demikianlah diseminasi budaya positif modul 4 hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadi keyakinan kita hari ini, kita bisa membentuk nilai-nilai kebaikan baik dalam beda itu sekarang di perkataannya. Oke, kami kalian oke, sekarang dan pelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berarti yang kita sampai teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir, datang tepat waktu. Jadi kalau misalnya bunyi bel sekarang jam yang ada yang luar. Tetapi sebagai istilah untuk menumbuhkan nilai-nilai kebaikan dulu dalam diri saja jam berikutnya. Karena dia pagi, oke? Ada paham? Oke, baik. Semoga apa yang menjadi keyakinan kita hari ini bisa membentuk nilai-nilai kebaikan baik dalam diri ibu maupun dalam diri kalian masing-masingnya. Oke, dipahami? Oke, sekarang lanjut pelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melindungi semua teman-teman sama lainnya. Kemudian yang terakhir, datang tepat waktu. Jadi kalau misalnya bunyi bel pertukaran jam, yang ada yang luar, tetap standby kelas. Kalau kita sebut bapak ada guru yang kedua mengajar jam berikutnya. Karena juga kalau pagi ya. Semoga apa yang menjadi keyakinan kelas kita hari ini bisa membentuk nilai-nilai kebaikan baik dalam diri kita maupun dalam diri kalian masing-masingnya. Oke, dipahami? Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mary, rekan sejawat Ibu Hera dan Ibu Suri di SMA Nasional Maros. Aksi nyata yang Ibu laksanakan berupa diseminasi budaya positif, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penerapan budaya positif di sekolah. Hal yang paling menarik buat saya yaitu keyakinan kelas dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Hal tersebut merupakan ilmu baru buat saya. Semoga kegiatan hari ini bisa membawa dampak positif bagi penerapan budaya positif di sekolah. Tetap semangat mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Ibu guru hebat, sukses selalu. Terima kasih.